monggo segera dibalik nama, biar kita bisa menghindari biro jasa itu. Menurut saya pribadi, dengan adanya biro jasa tersebut itu mempermudah, bukan mempersulit. Ini salah satu penyebab kenapa masyarakat malas untuk bayar pajak. Ada manfaat besar ketika kita bayar pajak untuk diri kita dan untuk orang lain. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit dengan tambahan biaya KTP tersebut? Tidak ada yang mempersulit. Tidak ada yang mempersulit siapapun pengendara atau pemilik kendaraan untuk bayar pajak. Tidak ada. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tim GPN dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Brother, hari ini saya ingin menjawab komentar Bang Aceng dari sahabat kita di konten YouTube kita, Bang Aceng. Dia nanya begini, Bang Aceng. Siap. Saya baca ya. Ini Fishing Mania Bang Aceng ya, channelnya. Tolong dibahas Bang mengenai bayar pajak kendaraan yang bukan atas nama kita sendiri. Apakah memang benar tidak bisa harus atas nama kita sendiri? Tapi kenyataannya kenapa kok bisa? Tapi ada tambahan cuannya katanya Bang. Artinya kan itu bisa Bang, meskipun bukan atas nama kita sendiri. Untuk biaya tambahan tersebut, tambahan KTP tersebut, uangnya itu masuk kemana atau dibuat apa gitu Bang, dan dikemanain? Toh di rincian yang di pembayaran pajak itu tidak tertera. Yang tertera itu sama persis dengan tagihan pajak kita. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit dengan tambahan biaya KTP tersebut? Ini salah satu penyebab kenapa masyarakat malas untuk bayar pajak. Terima kasih. Jadi paham Bang Aceng ya? Siap. Jadi saudara Fishing Mania ini nanya Bang Aceng, apakah betul kalau kita beli kendaraan yang bukan atas nama kita sendiri tidak bisa bayar pajak kalau nggak ada KTP aslinya gitu Bang Aceng pertanyaannya. Terus kenapa kok ada yang bisa, terus kemana uangnya gitu Bang Aceng. Jadi insya Allah ya, di sini kita bukan niat untuk menggurui Bang ya. Kita sama-sama ingin menjawab sepengetahuan kita dan pengalaman kita gitu. Monggo Bang Aceng, dijawab. Ya menurut saya pertanyaan yang barusan dilontarkan itu menurut saya sudah terjawab dengan sendirinya. Siap. Kemungkinan besar di sana sudah menyediakan jasa. Biro jasa. Biro jasa. Masuk. Apabila tidak ada alternatif dengan cara itu, maka itu sangat kesulitan masyarakat. Menurut saya pribadi, dengan adanya biro jasa tersebut itu mempermudah, bukan mempersulit. Mempersulit. Jadi memang begini Bang Aceng, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi memang ada orang yang tidak paham dengan mekanisme atau sistem bagaimana caranya kita untuk bayar pajak. Kalau kita memiliki kendaraan yang bukan atas nama kita pribadi, monggo segera dibalik nama, biar kita bisa menghindari biro jasa itu. Sebenarnya sekarang ini sudah dipermudah ya Bang ya. Dipermudah. Di lampu merah kalau di Kabupaten Sampang itu ada samsat keliling. Terus kita bisa lewat Alfamart, artinya bisa bayar online gitu. Kalau nggak salah lewat bank juga bisa bayar. Jadi nggak ada yang dipersulit brother. Kita aja yang kadang nggak punya uang untuk bayar pajak begitu. Ya ingat, terkait masalah alasan sehingga dengan adanya biaya tambahan itu sehingga masyarakat malas untuk bayar pajak, itu bukan alasan. Karena
Sepengetahuan saya itu kayaknya tidak berapa biro jasanya apabila dibandingkan kita ke Surabaya sendiri semisal. Harus ke Surabaya gitu. Oh ya Bang Aceng, alhamdulillah kebetulan di Pos Jonggol ini kita juga ada tamu dari, perkenalkan Bang Aceng di sebelah sampean itu Bang. Dari Karangnangker ini Bapak Sudi dari Karangnangker. Perkenalkan Bapak Sudi, selaku apa di sana Bang? Kampung Palelau, Karangnangker. Beliau ini nanya masalah itu Bang. Nanya masalah STNK mati 2 tahun, maka kendaraan kita, mobil atau motor, akan dianggap bodong. Makanya Bang Aceng saya panggil untuk menjelaskan ke Pak Sudi ini agar masyarakat juga tahu. Jelaskan Bang, jelaskan sesingkat-singkatnya Bang. Kalau sekarang ini Masih belum gitu ya? masih belum diberlakukan atau diterapkan terkait aturan tersebut, hanya saja masih wacana. Menurut informasi kemungkinan besar bisa berada pada akhir tahun ini dan juga awal tahun 2003. Artinya di 2023 ya untuk akan diterapkan seperti itu. Makanya Pak Sudi kalau bisa tolong segera diperpanjang. Eman kan kendaraan sampean misal lengkap surat-suratnya harus dianggap bodong terus disita oleh kepolisian. Dan ini sudah merasakan sendiri Pak Ketua. Siap. Ada orangnya. Pernah ada salah satu dari kerabat mereka kecelakaan, kebetulan sepeda motornya tidak taat pajak. Betul. Sehingga apa yang terjadi? Mau ngeklaim GR itu bayar pajak dulu katanya. Harus hidupkan pajaknya dulu ya. Iya, betul. Oke, ya makanya Ya, kan karena penting. Maka kita bilang apabila pengendara itu tidak taat pajak, orang yang memiliki kendaraan rugi, sangat rugi. Oke. Kalau ada seperti itu. Oke, untuk masalah STNK mati 2 tahun kan di video sebelumnya sudah kita bahas Bang ya. Siap. Silahkan ditonton sendirilah di situ. Ya. Ya barangkali dari toko ini perlu apa yang barangkali ada yang perlu disampaikan atau yang dipertanyakan. Ini dari Desa Karangnangker ya Pak Sudini Bang Aceng ya. Ini hanya satu-satunya Iya. di sana Pak. Ketua BPD juga. Ya, siap. Dia insya Allah punya wacana desanya ini ingin maju ya. Kita lihat nanti seperti apa gebrakan dari Bapak Sudi ini untuk membangun desanya. Cuman tidak kita bahas di video kali ini. Mungkin berikutnya Bang Aceng ya. Dan saya yakin di Karangnangker itu tiada duanya. Oke, cuman Ini satu yang hanya gemuk gitu satu ya. Yang hitam juga ya. Sekali lagi ya Ini siap. Bang, masalahnya kita itu datang ke Pak Ketua DPM ya. Karena di desa khususnya Karangnangker itu banyak keluhan. Jangan dibahas di sini Bang. Ini Tidak, konten sebelumnya kita ya. nyampaikan keluhan masyarakat. Oke, Sehingga siap. kita itu datang ke sampean nyampaikan masalah STN itu. Oh, masalah STNK Iya, ya. betul. Siap. Masalah STN itu, Bang. Sekarang saya mau nanya ke Pak Sudi ini. Iya betul. Anda punya kendaraan misal belinya 5 atau sampai 10 bahkan sampai 20 juta ya. 20 juta ya. Pajaknya itu apa jutaan apa cuma ratusan Bang? Coba saya tanya. Ya ratusan. Ratusan kan? Oke lah paling mahal Iya. sampai 250 atau 300 Bang. Itu kan kalau pajak ya, kita bicara pajak itu kan per tahun Bang. Iya. Pajak itu per tahun bukan per bulan ya. Betul. Kenapa kita beli kendaraan mampu, bayar pajak tidak mampu gitu loh Bang? Iya betul. Kan gitu. Iya. Memang kalau untuk aturan kendaraan kita gara-gara mati STNK harus jadi bodong. Memang saya juga keberatan gitu loh Pak Sudi. Keberatan saya. Betul ya. Nah, untuk STNK ini kan masa aktifnya 5 tahun Pak Sudi. Iya. Bukan tiap tahun atau bukan tiap bulan. Betul. Per 5 tahun. Dan biayanya murah kok, murah-murah. Kalau menurut saya, bahkan kalau kita punya kendaraan nabung 2.000 per hari itu lebih daripada cukup. Bahkan bisa beli kendaraan lagi Pak Sudi. Iya. Ayolah, yang jelas katanya Bang Aceng di video sebelumnya, ada manfaat besar ketika kita bayar pajak untuk diri kita dan untuk orang lain. Terutama ketika saudara-saudara kita atau pengendara yang lain kecelakaan, bahkan kalau kita sendiri kita bisa ngeklaim jasara harja seperti itu. Betul. Betul. Bang. Intinya di pembahasan video ini saya ingin menjawab saudara fishing mania ya Bang Aceng ya. Siap. Tidak ada yang mempersulit
siapapun pengendara atau pemilik kendaraan untuk bayar pajak, tidak ada. Bahkan dari negara ini sudah ada fasilitas mulai online, bahkan ada samling ya, samsat keliling, banyak. Kalau masalah KTP kita harus berpikir lagi. Seandainya memang itu dilarang, kita harus nyari orang yang punya KTP itu harus bagaimana, kan mahal juga gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya. Sekarang begini Pak Ketua. Siap. Kembali lagi tergantung pada Masyarakatnya. Karena pemerintah ini sudah membuat wadah dan juga beberapa cara untuk mempermudah masyarakat. Siap. Ya betul yang barusan sampean sampaikan, di situ ada Biro Jasa, ada Samling, bahkan ada Indomaret. Nah, sekarang ini kembali kepada masyarakatnya, apakah mau milih yang gampang, apakah yang sulit? Begitu ya. Cuma itu pilihannya, ada dua. Karena pemerintah ini sekarang betul-betul berusaha bagaimana caranya dari segi pelayanan masyarakat pelayanan apapun untuk dipermudah. Tidak ada kata istilah. Dan kita di sini bukan untuk membela pemerintah gitu Bang ya. Jangan salah paham juga. Cuma menyampaikan apa adanya. Nanti malah kita dianggap wah ini pro ke pemerintah, bukan brother. Berdasarkan pengetahuan kita. Kita mau bicara pengalaman. Setahu saya dan pengalaman saya mengatakan bahwa tidak ada orang yang dipersulit untuk bayar pajak. Di setiap samsat itu pasti ada biro jasanya. Ya untuk mempermudah agar masyarakat cuman yaitu kena biaya. Makanya kan segera balik nama aja Bang Aceng ya. Balik nama aja biar apa ya. Saya khawatirnya begini ini juga Bang Aceng. Kalau misal sampean beli kendaraan tapi masih atas nama orang lain, ini loh yang sulit. Ketika nanti diblokir, itu kena biaya sampean. Dan itu wajib dibalik nama. Sebelum diblokir sama penjual, jadi segeralah dibalik nama gitu. Agar sampean juga enak, mau ditaruh ke bank kurang modal kan gitu Bang Aceng ya. Masuk akal arahan tersebut, karena terkadang bagi orang kaya itu menjual mobil itu ganti mobil dan juga dilaporkan ke samsat, dilaporkan dijual. Iya, dijual. Nah itu setelah laporan itu diblokir itu. Diblokir, kita yang kewalahan. Mungkin ini aja Bang Aceng ya, yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hal yang bisa bermanfaat. Mohon maaf, kita bukan menggurui ya. Kita hanya bicara pengalaman kita di sini. Ya Bang Aceng ya. Siap. Intinya kalau salah silahkan disalahkan, kalau kurang baik diperbaiki gitu. Mungkin itu aja dari kita. Salam generasi peduli negeri.